Selamat siang, kita hari ini kelas pertama di mata kuliah Manajemen Keperawatan. Baik, pada kelas Manajemen Keperawatan ini, sepanjang satu semester ini kita ada 14 kali pertemuan sesuai dengan RPS ya, atau silabus mata kuliah. Nanti kita ada bicara tentang konsep manajemen keperawatan, kemudian ada tentang perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian penugasan, ketenagaan, sampai dengan ada UTS dan nanti juga ada UAS ya, menyusun pelayanan, pengendalian, masing-masing setiap tugas manajemen keperawatan itu akan kita bahas bersama-sama. Namun pada hari ini kita akan bicara topik yang pertama, yaitu tentang konsep manajemen keperawatan. Ya, dalam konsep manajemen keperawatan ini ada beberapa hal yang menjadi pokok bahasan, yaitu teori, konsep, dan prinsip dasar kepemimpinan, fungsi, peran, dan tanggung jawab manajer keperawatan, gaya kepemimpinan, dan penerapan manajemen keperawatan di ruang rawat dan puskesmas. Jadi ada 4 ya pokok bahasannya. Baik, begitu kita mendengar kata manajemen, itu biasanya yang ada di pikiran kita adalah tentang apa? Tentang bagaimana cara mengatur ya. Mengatur, manajemen itu mengatur artinya ya. Kemudian mengatur orang, itu yang paling kita sedang dengar. Kemudian kalau kita yang ada di lahan praktek atau baik rumah sakit ataupun puskesmas, supervisi misalnya ya. Oh, itu manajemen tuh kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya kegiatan-kegiatan, bagian dari kegiatan manajemen. Namun sebenarnya definisi manajemen itu luas sekali begitu kan. Kita tidak hanya mengelola orang, tetapi itu adalah sebuah proses secara keseluruhan di mana orang itu dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, baik dalam memberikan asuhan keperawatan maupun dalam meningkatkan keadaan pasien untuk menuju ke arah kesembuhan. Baik, inilah keistimewaan dari seorang perawat dibandingkan dengan profesi lain, di mana perawat selain menguasai asuhan juga harus menguasai manajerial. Ya, karena dia bisa saja menjadi kepala ruangan, katim, atau kegiatan-kegiatan atau tempat-tempat bidang lainnya. Sedangkan jika kalau kita bicara tentang teori, maka sebenarnya ilmu manajemen ini dikembangkan dari ilmu-ilmu yang sudah ada, seperti ilmu bisnis misalnya, ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ya, karena organisasi ini sifatnya kompleks kan dan bervariasi. Sehingga manajemen ini harus benar-benar menjadi landasan yang kuat sehingga suatu organisasi itu bisa berhasil, ya, bisa berhasil untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tentang teori, maka teori ilmu manajemen ini berkembang pada tahun 1900-an. Kita bisa lihat orangnya siapa, yaitu ya seperti yang ada di foto di slide, yaitu Frederick W. Taylor, ya 1900-an, tidak asing lagi ya. Di mana si Frederick Taylor ini mengibaratkan manajemen itu sebagai suatu mesin. Jadi manajemen itu sama seperti mesin. Ya, di mana penekanan utamanya adalah produksi yang efisien dan cepat. Ya, lebih lanjut disebutkan bahwa motivasi pekerja dan manajemen itu dipengaruhi kepuasan dalam bekerja sama untuk meningkatkan produksi. Itu yang beliau bilang. Beliau juga punya buku namanya The Principle of Scientific Management. Bukunya tahun 1911. Dalam bukunya, ia menganjurkan bahwa pekerjaan itu harus dipelajari secara ilmiah untuk menentukan jalan terbaik dalam melaksanakan setiap tugas. Prinsip yang dianutnya itu menghasilkan produksi semaksimal mungkin dengan pengeluaran energi yang minimal. Karena di awal itu manajemen itu fungsinya bagian dari apa? Untuk mencari apa? Keuntungan. Ya, sehingga nanti dihitung nih untung ruginya seperti apa. Ya, bicara dengan untung rugi tidak melulu tentang keuangan, tapi bisa juga dengan efektivitas, ya, yang pada akhirnya mungkin juga akan mengaruhi cost dari organisasi tersebut. Tapi yang paling utama bukan tentang uang, ya, tapi efektivitas dan keuntungan, baik tenaga, pikiran, seperti itu ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip manajemen itu adalah pengelolaan dan pengambilan keputusan
kemudian pengelolaan dan pengambilan keputusan selalu dihadapkan pada ketidakpastian. Jadi kita mengolah, merencanakan sekarang, belum tahu kita ke depannya seperti apa. Nah itulah harus antisipasi. Dan yang ketiga, untuk memperoleh tujuan pengambilan keputusan dan mengurangi ketidakpastian itu diperlukan apa? Data, informasi, dan proses pengendalian. Contohnya misalnya masalah ketenagaan. Kita tidak menempatkan tenaga si perawat A itu di sembarangan. Tentu ada data ya. Oh, dia mempunyai keterampilan A, maka kita tempatkan dia di A. Oh, jumlah ruangan ini 10 perawat karena datanya, informasi dan proses pengendaliannya di ruangan tersebut seperti ini. Jadi semuanya harus berdasarkan apa? Data-data ilmiah. Begitu ya. Ada beberapa teori tentang manajer atau manajemen. Ya, yang pertama teori kontingensi dan situasional ini dikembangkan oleh Tannenbaum and Smith. Ya, nah mereka ini mengkombinasikan antara faktor bawaan, perilaku dan situasi. Baik di situ saya cetak tebalkan mengombinasikan. Artinya memang pada pelaksanaannya kita tidak bisa saklek pada satu hal, tapi adalah kombinasi. Taruh saja misalnya gaya kepemimpinan otoriter. Tidak selamanya kita lakukan otoriter. Tapi biasanya gabungan, kombinasi. Misalnya otoriter dengan demokratis. Ya, kemampuan-kemampuan inilah yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Begitu ya. Nah, saya lupa. Harus bisa membedakan antara manajerial atau kepemimpinan dengan pimpinan. Nah, itu nanti kalian cari tahu bedanya apa ya? Pemimpin dengan pimpinan. Gitu ya. Yang kita pakai di sini adalah pemimpin, bukan pimpinan, gitu ya. Boleh didiskusi nanti di kelompok apa bedanya antara pimpinan dengan pemimpin, begitu. Berikutnya adalah teori kontemporer. Ya, di sini disebutkan bahwa seorang manajer itu harus mampu mengintegrasikan unsur manajer atau pemimpin, stafnya, pekerjaan dan lingkungannya, semuanya harus terintegrasi, begitu ya. Tidak bisa berdiri satu persatu. Ya, antara staf dengan pekerjaan itu harus diintegrasikan. Ya, dicocok, dihubungkan, begitu ya. Lingkungannya juga. Ya, kemudian dengan kemampuan pemimpinnya. Selanjutnya adalah teori yang ketiga adalah teori motivasi. Nah, pada teori motivasi ini diyakini dapat membantu meningkatkan kinerja dan kualitas layanan kesehatan. Ini ada beberapa teori yang disajikan di sini ya. Banyak sebenarnya. Dimulai dari teori Maslow bahwa kebutuhan fisiologis itu misalnya gaji pokok. Bisa dipahami ya, misal kalau gaji pokoknya, kalau gajinya baik, mudah-mudahan kinerjanya juga baik. Meskipun beberapa penelitian menyebutkan tidak ada hubungannya antara jumlah penghasilan dengan peningkatan kinerja, gitu ya. Baca deh artikel-artikel di jurnal. Kebanyakan sekarang arahnya udah ke situ hasilnya. Kemudian aman, perencanaannya yang regular. Kasih sayang, kebutuhan Maslow. Contohnya apa dalam tempat kerja? Kerjasama, tim. Harga diri, pencapaian posisi. Aktualisasi, tantangan dalam bekerja. Gitu ya. Kemudian ada teori lain, teori Clayton, Alderfer, ya, atau disebut dengan teori ERG. Ini singkatan. E-nya itu existence, fisiologis, terpenuhi kebutuhannya, mudah-mudahan kinerjanya meningkat gitu ya. Kemudian relatedness, kasih sayang. Kalau tempat kerjanya suasananya nyaman, penuh kasih sayang, mudah-mudahan kinerjanya juga akan meningkat. Grow, aktualisasi, ada kesempatan setiap karyawan untuk menunjukkan kemampuan dirinya, begitu ya. Diberikan apresiasi positif oleh atasan. Nah, itu juga menjadi upaya untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan kesehatan menurut teori Clayton. Berikutnya ada teori Frederick Herzberg, teori 2 faktor, di mana motivators, artinya kepuasan kerja. Kalau puas, kinerjanya, stafnya puas, mudah-mudahan kinerjanya juga bagus. Hygiene, lingkungannya yang kondusif. Ada teori Kellen, ya, teori belajar itu ada affiliation, bersahabat, suasana kerjanya. Power, memerintah. Kemudian achievement, ada tantangan, ada kompetisi, dan ada masalah yang bisa diselesaikan dengan baik. Nah, itulah bentuk cara meningkatkan kinerja menurut teori motivasi. Berikutnya adalah teori Z,
ya, teori Z ini lebih menekankan pada staff dibandingkan dengan kualitas produksi. Dia yang penting kesejahteraan karyawannya tercapai dibandingkan dengan keuntungan atau laba. Nah, namun ya, gaya kepemimpinan ini di Amerika itu mendapat perdebatan atau pertentangan. Karena mungkin sebagian dari pelaku-pelaku usaha tidak setuju, ya tidak mendapatkan keuntungan, yang penting stafnya sejahtera, misalnya seperti itu. Hal itulah mungkin yang menjadi kritikan bagi para pelaku-pelaku usaha. Yang terakhir adalah teori interaktif. Nah, pada teori interaktif ini menekankan staf adalah manusia sebagai sistem terbuka yang selalu, ini ditebalkan, berinteraksi dengan sekitarnya dan berkembang secara dinamis. Sadar nih bahwa saya sebagai pemimpin tahu bahwa staf itu adalah makhluk atau orang yang sifatnya terbuka dan dinamis, berubah-ubah. Ya, sehingga apapun yang terjadi, situasinya itu bisa dimaklumi. Begitu ya. Nah, pada teori ini, seorang manajer juga harus mempunyai kesadaran bahwa stafnya itu bekerja itu mempunyai motivasi yang bervariasi. Ya kan? Jadi kalau saya kerja itu motif saya berbeda-beda. Ada yang pengen aktualisasi, mungkin kalau yang tahapnya udah tinggi. Ada yang mau untuk ya udahlah hanya cari duit kayak gitu ya. Nah, ada yang hanya sebatas itu, tapi ada yang untuk pengembangan diri. Macam-macam motivasinya, variasi sekali. Dan motivasi seseorang itu tidak tetap, tetapi berkembang sesuai dengan perubahan waktu. Ya. Dan tujuan itu bisa berbeda pada situasi berbeda pula. Oleh karena itu, penampilan seseorang dan produktivitas itu dipengaruhi oleh tugasnya yang harus diselesaikan. Misalnya si A ditempatkan di ruangan tertentu, misalnya di ICU. Oleh karena itu, karena lingkungannya demikian, dia harus menuntut kompetensinya yang berhubungan dengan asuhan atau perawatan di ruangan ICU. Seperti itu ya. Baik, setelah kita mengetahui tentang teori atau konsep dari manajemen keperawatan, sekarang kita masuk ke fungsi, peran, dan tanggung jawab manajer keperawatan. Ya, jika kita bicara tentang fungsi, peran, dan tanggung jawab, berarti kita larinya nggak jauh-jauh dari kompetensi. Ya, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh manajer keperawatan dalam meningkatkan efektivitas kepemimpinannya. Ya, nanti kita akan lihat slide berikutnya. Fungsi dan peran yang harus dimiliki oleh manajer keperawatan itu, katakanlah kompetensinya, yang pertama adalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu menjadi nomor satu yang harus dimiliki oleh seorang manajer keperawatan. Ya, kemampuan apa perannya? Berkomunikasi tentang organisasi dan dalam memfasilitasi kegiatan organisasi, termasuk berkomunikasi dalam pelaksanaan perubahan. Ya, karena tadi saya bilang bahwa setiap organisasi itu sifatnya dinamis, mudah berubah. Yang tadinya regulasi, contohnya akreditasi A, kemudian bulan depan berubah jadi B, berubah jadi C. Ya, kita ikuti perubahan regulasi tersebut, dan ini harus dimiliki kemampuan manajer dalam mengkomunikasikan perubahan tersebut. Mendelegasikan dan mendapatkan orang lain untuk melaksanakan tugas dan menerima tanggung jawab. Kemudian menyeleksi, artinya memilih pegawai yang tepat. Kemudian menciptakan budaya organisasi yang kondusif dan efektif. Nah, ini jangan sebagai kompor manajer keperawatan, tapi sebagai pembawa suasana yang nyaman, tenang, sejuk di lingkungan tempat kerja. Begitu ya. Kemudian mengkonsultasikan dengan staf dan orang lain di luar organisasi yang sesuai dengan keadaan organisasi. Konsultasi. Kalau tidak mampu, bertanya dengan struktur yang ada di atasnya. Contohnya misalnya kepala ruang jika tidak yang jelas, misalnya konsultasi dengan bagian bidang, kasih ke bidang ke wadir ke direktur, seperti itu ya, sampai menemukan solusi. Kemudian mengenal kapan peraturan harus dilaksanakan, ya. Jadi orangnya harus fleksibilitas, T-nya bagus, begitu ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, aturan yang dibuat itu untuk mensejahterakan sifatnya. Oleh karena itu, beberapa pengecualian mungkin tentu saja ada. Nah, ini harus punya kemampuan seorang pemimpin yang bijaksana.